وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan perintah-perintah agama, salah satunya salat maghrib berjamaah dengan khusyuk dan tenang. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum. Melanjutkan kajian kita fikih Asmaul Husna, dan malam hari ini kita sampai ke nama As-Sittir yang maha menutupi aib ataupun kesalahan hambanya. Nama ini warid wa thabata fi sunnatin nabawiyah, ya. Nama ini ada dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Ketika itu Rasulullah SAW pernah melihat seseorang sedang mandi di tanah lapang tanpa menggunakan penutup, ya. Maka beliau naik mimbar lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan pesannya. Innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbus sitra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyin, maha malu, wasittir, maha menutupi aib, ya. Yuhibbus sitra, dan Allah suka menutupi. Ya, artinya Allah tidak suka membuka aib seseorang atau membiarkan banyak orang tahu aibnya, kecuali karena ulah orang tersebut. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Maka apabila salah seorang dari kalian mandi, hendaklah ia memakai penutup. Ya. Ini adab, salah satu adab yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kalau di zaman sekarang sudah full, ya, di kamar mandi sudah dikatakan sangat jarang orang mandi di sungai. Sungainya sudah airnya tercemar, sudah kotor, ya. Dan agama Islam memerintahkan kita ketika mandi tetap menutup aurat kita, ya, dari pandangan orang, ya. Nah, ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum, bahkan ketika masuk kamar mandi, ya, kita disunnahkan menggunakan kaki kiri dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari al-khubuth wal khaba'ith, setan laki-laki maupun setan perempuan. Dengan membaca doa ini, jin gak bisa ngelihat aurat kita, gak bisa, sudah tertutup, ya. Dan ini merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan setiap kita masuk kamar mandi, entah itu untuk mandi atau untuk apalah, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dan memang adabnya tidak boleh berlama-lama di kamar mandi, ya, seperlunya. Mandi ya mandi terus keluar. Karena terkadang ada yang sebenarnya mandi cukup mungkin 15 menit, ya. Mungkin entah sambil nyanyi atau sambil ngelamun, ya, sampai sejam gitu kadang orang, sampai digedor-gedor sama adik-adiknya, ya, saking lamanya mandi.
Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. As-sittir adalah yang maha menutupi aib dan kesalahan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membongkar keburukan seseorang di khalayak ramai, ya. Allah menyukai hambanya yang suka menutupi. Makanya aneh ketika ada orang bermaksiat tapi dipamerkan. Enggak dipamerkan secara langsung, mungkin live lewat live Instagram, ya, live Facebook misalnya dari akunnya sendiri. Yang ketika itu dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Allah sudah tutup, nggak ada orang tahu, malah dia buka itu. Berarti dia memang nggak suka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dia termasuk al-mujahir. Al-mujahir adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Orang sejatinya melakukan kesalahan maksiat kan malu. Umpetan lah supaya nggak kelihatan mata orang. Tapi ini terang-terangan. Memang nggak di pinggir jalan, tapi di live-kan, di posting, di share kemanapun, ya sama aja. Jadi dia menolak sitrallah, menolak penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maha menyukai hamba-hambanya yang mau menutup diri mereka dari apa yang dapat merusak nama baik mereka, dari kemaksiatan yang telah mereka lakukan diam-diam, tidak, ya, menghinakan, bahkan mungkin perbuatan ini bisa menghinakan seseorang, memperburuk citra diri mereka. Nah, dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak semua kesalahan langsung kena hukuman. Terus berapa kali ya kira-kira Ustaz Allah menutup aib kita? Lah kita tanya ke diri kita udah salah berapa kali? Udah maksiat berapa kali? Berarti sudah sebanyak itu Allah menutup kita. Maksiat yang hanya diri kita tahu, teman nggak tahu, semuanya nggak tahu. Sampai kata para ulama, kalau dosa itu berbau busuk ya, mungkin tubuh kita sudah didatangi lalat, tapi Allah tutup semuanya. Terkadang seseorang melakukan dosa-dosa besar, ya, tidak di negerinya, tidak di tempatnya, di tempat lain. Keluarganya, rekan kerjanya, semuanya nggak ada yang tahu. Mungkin karena sebuah khilaf nggak sengaja terpeleset atau kena bujuk rayu setan. Setelahnya dia bertobat, Allah tutup di dunia. Tapi sayangnya kadang ada orang yang tidak menggunakan akal sehatnya atau menyia-nyiakan sitrullah, sehingga sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, malah dibuka lagi, diceritakan ke semua orang. Ini kan yang ngeri. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Ya, jadi kita sebagai seorang hamba sangat membutuhkan sitrullah, ya. Sehingga nggak mungkin kita nggak bermaksiat, nggak mungkin kita nggak berbuat dosa. Ya. Justru karena dosa itu kita bertaubat, kita beristighfar, kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Ikhwatul iman a'azzalaikum, terkadang kita terlena dengan sitrullah. Allah nutup gitu ya, seolah itu nggak terjadi apa-apa. Ini juga salah. Ketika aib kita sudah ditutup sama Allah SWT, sikap kita ya beristighfar. Kita harus tetap sadar itu sebuah kesalahan yang harus dibersihkan, yang harus disucikan, yang harus dihalalkan dengan istighfar dan taubat. Ditutup dengan banyaknya amal saleh gitu. Jangan merasa, oh ini kayaknya sitrullah nih sudah ditutup sama Allah, aman deh. Jangan gitu pola pikirnya. Justru sitrullah itu semacam sinyal dari Allah, dikasih kesempatan sama Allah untuk istighfar, dikasih kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sempurnaannya, ya, dan maha keindahannya,
Dan dengan segala hal yang Allah telah ciptakan, Allah nggak membutuhkan kita. Allah nggak membutuhkan salat kita. Allah nggak butuh zikir kita, Bapak Ibu. Namun kita yang membutuhkan ibadah kita. Jadi kalau seluruh dunia beribadah, seluruh dunia salat, itu nggak ngaruh, nggak ngefek buat Allah, nggak ada manfaatnya. Karena memang Allah nggak membutuhkan. Kalau misalnya semua manusia sejagat raya kufur kepada Allah, tidak beriman, terus ngefek kepada Allah, ngurangi kekuasaannya, sama sekali tidak. Jadi jangan salah paham bahwasanya kita beribadah karena Allah memang memerlukannya, karena Allah menginginkannya dari kita, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dari titik ini di mana Allah menutupi aib dan kesalahan hambanya, Allah memuliakan hambanya, ya, dan tidak membuka atau menyingkap tirai tersebut, ya. Itu artinya Allah sekali lagi memberi kita kesempatan untuk kembali bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Masyaallah muslimin, dan memang ketika orang beriman sudah merasa ditutupin sama Allah, harusnya hatinya bergerak untuk segera memperbaiki diri, untuk segera beristighfar dan bertaubat, bukan malah terlena melakukannya lagi dan lagi, ya. Karena ketika dia bergerak, beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri, maka di saat itulah dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan sitrallah, ya. Dalam sebuah ayat surat At-Taubah ayat 104, Allah berfirman, "Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim." Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu yaqbalu taubah, menerima taubat dari hamba-hambanya tanpa terkecuali. Wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah menerima sedekah, zakat. Wa annallahu wa tawwabur rahim, karena Allah adalah zat yang tawwab, yang maha menerima taubat. Artinya bolak-balik salah, bolak-balik taubat masih diterima sama Allah. Allah nggak akan bosan dengan taubatnya kita. Bahkan mungkin kita melakukan dosa yang sama lagi, tapi jangan pernah bosan untuk bertaubat. Allah nggak pernah bosan sama taubatnya kita. Terus dan terus beristighfar taubat dan minta kekuatan dari Allah untuk kuat tetap istiqomah di jalan yang benar. Ar-Rahim, dan Allah Maha Penyayang. Ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah apa? Allah itu sitir, yang memberi satar, yang memberi penutupan atau menutupi aib dan kesalahan hamba-hambanya. Tidak semua kesalahan langsung diberi balasan, tidak semua kesalahan langsung diturunkan azab. Allah tunda itu semuanya untuk memberikan kita kesempatan berpikir, bertaubat, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan seterusnya. Atau dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Di situ Allah mengatakan, "Wa man ya'mal su'an," dan barang siapa yang melakukan su'an, keburukan atau dosa atau kemaksiatan atau kesalahan, aw yadhlim nafsah, atau bahkan menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, namun setelah itu semua langsung sadar itu salah, sadar diri telah berbuat salah, sadar diri telah bermaksiat, sadar diri telah menzalimi dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Yastaghfirillah, meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat atas kesalahan tersebut. Insyaallah, ya, janjinya Allah, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah itu ghafuran rahima, maha mengampuni lagi maha menyayangi. Subhanallah, kasih sayang mana lagi yang kita cari dari Allah?
Sudah berapa dosa yang kita lakukan sampai hari ini, tapi Allah masih memberikan kita usia, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang. Masa sih meluangkan waktu untuk sholat berjamaah nggak bisa sebagai seorang lelaki muslim? Masa sih meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran nggak bisa? Atau masa sih ya sekedar mengambil bagian dari rezeki kita untuk dibagikan ke orang lain? Nggak bisa. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua dilimpahkan atau diberikan sitrullah. Di surat Asy-Syura ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Ini hampir mirip dengan surat At-Taubah ayat 104. Nah, cuman di sini bukan hanya menerima taubat dari hamba-hambanya, tapi juga di sini menyatakan wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan, ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah sangat faham, sangat mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi ayat ini dan ayat sebelumnya saling menguatkan, karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas saling menguatkan maknanya, enggak ada yang kontradiksi. La tanaquda fi nususil Qur'anil Karim. Tidak ada kontradiktif dalam teks Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ayat satu dengan ayat yang lainnya tidak ada yang kontradiktif. Ya, kontradiktif itu maksudnya ayat ini ngomong api itu panas, ayat lain ngomongnya api itu dingin. Ayat satunya ngomong basuhlah dengan api, yang satunya basuhlah dengan air. Ya, itu kontradiktif. Tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan oleh ulama ahli tafsir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai hambanya apabila terjerumus dalam perbuatan maksiat, kemudian ia menyebarkan, membongkar aib sendiri, memposting, ya bahasa sekarang ya, men-share ke berbagai grup atau diposting di status WA-nya, ya. Bahkan ikhwatil iman azalaikum, di dalam ayat tadi kan Allah mengajak kita untuk taubat. Allah nunggu taubat kita sekali lagi Bapak Ibu. Gak usah dipikirkan sebesar apapun dosa kita, seberat apapun kesalahan kita, itu gak jadi masalah. Itu semua akan hilang, akan gugur dengan taubatan nasuha. Dan ini merupakan syariat yang meringankan kita. Karena umat-umat terdahulu tidak semuanya diberikan kesempatan untuk taubatan nasuha. Bayangkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, mungkin saking banyaknya ini ya Bani Israel yang rewel, ya, munafik atau tukang nuntut atau berwajah dua atau berkhianat gitu ya mungkin ya. Sampai syariatnya mengatakan faqtulu anfusakum. Ketika kalian sudah melakukan dosa besar 2 atau 3 kali saya lupa, faqtulu anfusakum, ya, bunuhlah diri kalian. Perintah untuk membunuh diri sendiri di zaman Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan mereka. Dzalikum khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik buat kalian supaya nanti habis itu enggak berbuat dosa besar lagi. Kalau di syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu sudah dihapus, sudah nggak boleh membunuh diri dengan alasan apapun, karena sakit, karena apa, terhempit masalah, karena frustasi atau ditinggal pasangan atau apalah, kehilangan uang atau bahkan kehilangan kehormatan, tetap tidak diperbolehkan. Ya, al-intihar atau bunuh diri dalam syariat Islam dianggap sebagai sebuah tindakan dosa besar yang bahkan pelakunya terancam dengan neraka. Ya, kan pernah
dijelaskan ya dalam sebuah hadis panjang. Penutup dari Allah dicucurkan untuk dicurahkan untuk hamba-hambanya. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya kepada seorang pun dari manusia. Adapun termasuk orang yang paling Allah benci adalah orang yang pada malam hari melakukan maksiat sementara Allah sudah menutupi perlakuannya tersebut, tindakannya tersebut, namun keesokan harinya ia membongkar aibnya sendiri, memamerkan, menceritakan aibnya sendiri ke sebanyak orang. Ada dalam hadis yang kisahnya ini bahkan hadisnya diriwayatkan di Sahihain ya, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa. Semua umatku insya Allah akan dimaafkan kesalahannya, akan diampuni kesalahannya, dosanya. Illal mujahirin, kata beliau, kecuali yang sudah terang-terangan alias pamer kemaksiatan. Wa inna minal mujahara, kata Nabi, dan salah satu bentuk mujaharah atau istilah hadis yang merujuk pada tindakan memamerkan kesalahan atau maksiat ya yang telah ia perbuat di waktu lampau, entah semalam, entah kemarin atau apalah. Dipamerkan entah ke 2 orang, ke 3 orang, atau bahkan ke ribuan mata. Kalau versi sekarang kan dijadikan status media sosial ya, udah cukup banyak yang lihat tuh. Baru posting misalnya 20 menit sudah 100 sekian yang lihat. Belum ada sejam lah udah 100 lebih. Kita cerita sama orang mungkin sejam ya mungkin baru dapat 2-3 orang lah. Tapi kalau posting, belum lagi yang komentar, belum lagi yang like and dislike, tambah banyak lagi ya. Kata Nabi, wa inna minal mujahara, dan salah satu bentuk mujahara, ya, salah satu bentuk terang-terangan dalam bermaksiat adalah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan wa qad satarahu Allahu, di mana seseorang melakukan sebuah amalan buruk, kemaksiatan ataupun dosa, wa qad satarahu Allah, dan Allah sudah tutup nih, enggak ada yang tahu. Fa yaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Ketemu temannya, ketemu tetangga, ketemu bestinya, tahu enggak? Semalam aku melakukan ini loh. Padahal ketika dia tidur terlelap, Allah tutup aibnya. Di pagi hari bangun-bangun, dia sendiri yang merobek tirai itu. Dia sendiri yang merobek. Ya sudah. Berarti dia yang ingin dihina, ingin dipandang rendah oleh manusia. Dan ketika dia merobek tirai itu, berarti dia seolah kayak nggak mau diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeri. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, terang-terangan dalam bermaksiat berarti menganggap enteng hak Allah dan Rasulnya serta hak orang-orang saleh dari kalangan kaum muslimin. Pada dirinya ada semacam pembangkangan terhadap mereka. Karena terang-terangan sih. Sedangkan menutupinya adalah jalan keselamatan dari sikap menganggap enteng. Sebab maksiat itu dapat menghinakan pelakunya. Dan jalan keselamatan dari tegaknya hukuman atas dirinya apabila maksiat itu menyebabkan adanya hukuman. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Nah, di sini kita faham ya, apabila ia menutupinya di dunia, maksudnya kalau Allah menutup seseorang di dunia, insya Allah Allah nggak akan membuka atau mempermalukan orang itu di akhirat. Masih ingat ceritanya waktu zaman Nabi Musa? Ini ada orang yang berbuat maksiat selama 40 tahun. Ya. Nanti kalau dia belum mengaku sama Nabi Musa, hujan nggak akan turun. Akhirnya berita ini disebarkan sama sahabat-sahabatnya Nabi Musa ke orang-orang. Ini siapa nih yang udah berdosa selama 40 tahun? Orang mandek-mandek. Ini ada satu jenis maksiat yang dilakukan selama 40 tahun. Nggak berhenti-berhenti. Tapi nggak ada orang yang tahu
Hanya dia yang tahu. Ini orang kalau nggak tobat-tobat, nggak ngaku ke Nabi Musa, hujan nggak bakal turun ini. Akhirnya diabsen satu-satu. Tiba-tiba orang ini langsung kayak was-was banget. Dia menutup dirinya, dia ngumpet, dia angkat tangan, ya Allah, aku ngaku sudah berdosa selama 40 tahun berkali-kali dengan dosa yang sama. Ya Allah, aku hampir selama 40 tahun kau tutup dosaku ya Allah. Sekarang masa kau mau buka ya Allah? Aku taubat wis, aku nggak bakal ngulangin lagi. Aku minta maaf. Maafkanlah aku, nangis-nangis. Nggak lama hujan turun. Padahal proses pemeriksaan satu persatu followersnya Nabi Musa belum selesai. Tapi hujan sudah turun. Loh, emang ada yang sudah ngaku? Nggak ada loh. Siapa ini? Nabi Musa bilang, ya Allah, tunjukkanlah aku orangnya kayak apa sih. Jibril turun membawa jawaban. Kata Allah, Musa, Allah sudah nutup orang tadi 40 tahun. Terus dia taubat karena takut. Takut sama Allah, takut adab Allah, takut dipermalukan. Terus sekarang kamu mau tanya orangnya yang mana? Ya nggak bakal dikasih tahu. Allah sudah tutup, ya sudah. Bahkan engkau pun tak mengetahuinya, wahai Nabiullah. Nih contoh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, benar kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hadis sahih diriwayat Imam Muslim. La yasturullah ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba, menutupi aibnya, menutupi kesalahannya, maksiatnya, kecuali Allah juga akan menutup kesalahannya nanti di akhirat. Gak ada yang tahu kita udah punya dosa apa saja. Gak ada yang tahu kita sudah pernah maksiat apa saja, Bapak Ibu. Allah yang lebih tahu diri kita. Tapi selama ini Allah menutup aib kita. Jadi kita dianggap orang baik sama orang. Salah satunya adalah Allah mengharapkan istighfarnya kita, taubatnya kita, perbaikan diri kita. Dan yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika Allah menutupi aib atau kesalahan seseorang di dunia dan orang tadi sudah beristighfar taubat, nanti di akhirat nggak dibongkar, nggak dipamerin. Hoi orang-orang, belum tahu ya nih, oh ini orang ini dulu jahat banget loh, suka makan kucing gitu misal, suka nyate kucing gitu. Kalian nggak ada yang tahu kan, selama ini hobinya masak rica-rica kucing dan nggak ada yang tahu, terus dibongkar sama Allah. Ya enggak seperti itu. Ketika Allah sudah tutup, kemudian orangnya bertaubat istighfar, ya sudah, Allah tutup juga di akhirat. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Ya. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku lebih luas, lebih besar daripada murkaku. Makanya seorang muslim gak pantas bilang, lah dosaku wis akeh, enggaknya patut apa ya maring masjid. Ya gak seperti itu. Tetap ke masjid, tetap sholat, tetap puasa, walaupun setelahnya bermaksiat, tetap terus menjalankan perintah agama, tetap terus istighfar dan taubat, terus berjuang babak belur, berusaha istiqamah di jalan yang Allah ridhai. Sudah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus saleh. Mereka lah generasi yang selamat, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelah zamanku. Maksudnya adalah generasi yang terbaik adalah, kata Rasulullah SAW, yang direkomendasikan untuk diikuti, ya generasi para sahabatnya, kemudian generasi tabi'in, dalam redaksi lain sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, artinya generasi setelah tabi'in.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya ke Ibnu Umar. Tanyanya gini, pernah dengar nggak sih Rasulullah itu komentar atau berbicara soal munajat? Terus katanya, yadnu ahadukum min rabbihi hatta yadha'a kanafahu. Munajat di sini itu kayak pertemuan hamba dengan Rabb-nya. Bukan munajat yang kita lagi berdoa tengah malam. Munajat di sini pertemuan seorang hamba dengan Rabb-nya nanti di padang mahsyar. Terus kata Abdullah bin Umar, ya pernah Rasulullah cerita masalah itu. Jadi begini nih, digambarkan sama Rasulullah, yadnu ahadukum min rabbihi hatta yadha'a kanafahu. Seseorang nanti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia meletakkan semacam penutupnya kepada orang tadi. Ditutup orang tadi. Ketika disidang ditutup orang tadi supaya orang-orang pada enggak tahu siapa yang lagi disidang. Saking sayangnya Allah sama orang ini. Pengen ditutup. Setelah ditutup, kamu melakukan dosa ini kan? Dosa ini kan? Jawabannya iya. Iya dan iya. Dan dia akui semuanya. Kemudian Allah menimpali, inni satartu alaika fid dunya. Di dunia sudah aku tutup kamu. Gak ada yang tahu kan? Fa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni semua dosa-dosa itu untukmu. Apa enggak senang orang kayak gini, Pak? Ini bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang khusus, siapapun bisa seperti ini. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Dari sini kita dapat ketahui bahwa yang wajib bagi seseorang adalah berjuang melawan dirinya, menjauhi dosa maksiat, ya itu otomatis ya. Terus kalau terpeleset melakukannya, ya ditutup, dirahasiakan. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu diposting, nggak perlu dijadikan instastory dan lain sebagainya ya. Segera bertaubat, istighfar dan memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh untuk menutup keburukan-keburukan tersebut. Suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini cerita karena dia lagi senang banget sama perempuan, sampai dekati perempuan ini, tapi nggak sampai zina. Ya. Di sini dikatakan inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Ya. Aku telah ya masalnya ya kayak berduaan lah, bermesra-mesraan dengan seorang wanita di luar kota. Ya. Wa ini asabtu minha. Maksudnya aku sangat menikmati bermesra-mesraan sama dia. Maduna an amassaha, tetapi enggak sampai berhubungan fisik. Ya. Amassaha, massa itu menyentuh. Ada yang mengatakan enggak sampai menyentuh, ada yang menafsirkan enggak sampai melakukan zina. Fa ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta. Ya Rasulullah, tolong hukum aku, terserah kamu, yang penting dosaku terampuni. Kemudian Rasulullah memalingkan mukanya dari orang tadi, dicuekin sama Nabi, Nabi pergi. Terus Umar deketin orang tadi, kamu gimana sih? Allah sudah tutup aib kamu, kamu malah lapor. Terus maksudnya orang tadi kepengen dapat pengampunan, baik maksudnya. Kamu tutup dong, kamu taubat, kamu tutup ya. Terus Nabi itu enggak menjawab sama sekali. Kemudian setelah dikomentari sama Umar, orang tadi kayak bengong gitu, terus berdiri pergi. Gak lama ketika dia pergi disusul sama Nabi. Kemudian Nabi membacakan ayat surat Hud ayat 411. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat, ya. Dirikanlah salat
pagi petang ya, wa zulafa minal lail, dan di waktu malam. Intinya dirikan salat 5 waktu. Jangan lupa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan hasanah. Hasanah itu artinya perbuatan baik, amal soleh, kebaikan secara umum ya. Yudhibnas sayyi'at, menutup atau menghilangkan atau menggugurkan segala macam bentuk perbuatan buruk ya. Zalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang menghendaki dirinya ingat atau memperbaiki diri. Faqala rajul minal qaum ya Nabi Allah hadza lahu khassa. Terus ada orang tanya lagi ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayat ini khusus buat itu anak muda atau untuk?" "Enggak, ayat ini buat semuanya," kata Nabi. Balinnasi kafah, kata Nabi, untuk semua manusia. Baik, karena sudah waktu azan, kami persilahkan muadzin Pak Ahmad Fanani untuk azan terlebih dahulu.